Wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasata. Demikianlah kami jadikan kamu umat wasat. Apa umat wasat? Wasat kan ada dalam bahasa awak kau. Kalau main bola orang ada nama ambil peluit itu siapa? Itu gitu. Wasit. Wasit itu kan tak di tengah tadi itu. Harus kena pakai kiper ni boleh. Baik, tugasnya apa? Secara sederhana dikatakan wasat. Jadi kok ada perdebatan panjang ketika pembicaraan wasati. Kemudian dibawa dalam rapat kerja nasional Majelis Ulama Indonesia di Lombok waktu itu. Mana kok ambo tahu? Karena ambo jadi ketua komisi tim promosi itu. Jadi bersepakat karena banyak diseret-seret makna wasati ke orang. Akhirnya kita berikan dua karakter utama wasati. Apa itu? Al-adlu wat tawazun. Itu konsepnya. Keadilan dan berimbang. Adil dan berimbang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, nahmaduhu subhanahu wa ta'ala wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu bihi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك وحبيبك محمد وعلى آله وأصحابه والتابعين وتابع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، عباد الله، استمعوا إلى قوله سبحانه وتعالى أتلوه عليكم جميعا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الناس إنك كادح إلى ربك كدحا فملاقيه فأما من أوتي كتابه بيمينه فسوف يحاسب حسابا يسيرا وينقلب إلى أهله مسرورا وأما من أوتي كتابه وراء ظهره فسوف يدعو ثبورا ويصلى سعيرا إنه كان في أهله مسرورا إنه ظن أن لن يحور بلى إن ربه كان به بصيرا. صدق الله العظيم. Firman Allah Subhanahu wa ta'ala di dalam surah Al-Insyiqaq. Surah Al-Insyiqaq, idza as-samaa'u inshaqqat wa adhinat li rabbiha wa huqqat, itu awalnya merupakan firman Allah Subhanahu wa ta'ala di dalam Al-Quran, urutan suratnya yang ke-84. Saya bacakan mulai dari ayat 6 sebentar ini sampai ayat 15. Ayat-ayat ini berkaitan dengan peristiwa yang pasti terjadi kelak di hari kiamat,
terkait dengan proses yang harus dilalui oleh manusia, yang wajib kita imani adanya, yaitu setelah manusia dihimpun, dituntun oleh Allah Subhanahu wa ta'ala ke mahsyar, tempat berhimpun mereka yang sudah kita bicarakan. Kemudian karena beban, kesulitan yang mereka pikul, manusia secara keseluruhan begitu berat, akhirnya mereka mengharapkan keringanan, tetapi tidak seorang pun mereka yang merasa punya kedudukan yang pantas untuk meminta keringanan itu, melainkan yang hadir dalam diri manusia waktu itu adalah meminta kepada para nabi untuk menjadi wasilah, menjadi perantara antara mereka dengan Allah, agar para nabi itu berdoa, memohon kepada Allah Azza wa Jalla untuk meringankan kondisi dan kedahsyatan yang sedang mereka lalui. Seluruh manusia tentu mau tidak mau yang terfikir oleh mereka adalah Abul Bashar. Nenek moyang manusia adalah Adam alaihissalam. Nah, itulah yang terjadi sebagaimana yang telah kita sampaikan berdasarkan hadis-hadis yang sahih. Mereka temui Adam alaihissalam, tapi ternyata Adam alaihissalam merasa tidak pantas untuk berdiri memohon, untuk tegak di hadapan Allah bermohon, karena dia sedang merasakan penyesalan dan rasa malu atas apa? Atas pelanggaran yang pernah dia lakukan. Diarahkan manusia untuk mencari Nuh, Nuh pun tidak bisa. Diarahkan oleh Nuh mencari Ibrahim, Ibrahim pun tidak bisa. Ibrahim menunjukkan kepada manusia kepada Musa, Musa pun tidak. Musa mengarahkan kepada Isa, Isa pun tidak punya hak tentang itu. Akhirnya Isa alaihissalam mengarahkan manusia kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan ada pada Nabi ternyata apa yang dicari oleh manusia ketika itu. Nah, dari sanalah makanya bukanlah suatu kesombongan ketika Nabi mengatakan ana sayyidu waladi Adam la fakhr. Saya adalah sayyid, penghulu anak cucu Adam, la fakhr. Tidak sombong saya mengatakan, kata Nabi. Wa biyadi liwa'ul hamd. Di tanganku kelak bendera pujian. Artinya apa? Ibarat pasukan, bendera komando berada di tangan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Seluruh para nabi berada di bawah bendera itu. Nah, jadi kalau ada orang mengatakan, apakah Rasulullah sayyid, penghulu kita? Jawabannya benar. Beliau adalah sayyiduna. Nah, terkadang alasan ini kadang yang dilakukan iltibas, ya. Iltibas itu maknanya bercampur baur antara
bagaimana bersalawat, apakah pakai sayyidina atau tidak pakai sayyidina. Sebenarnya hadis yang mengatakan ana sayyidu waladi Adam tidak tersangkut dengan perkara salawat di dalam tasyahud itu. Nah, hadis itu tidak ada kaitan sebenarnya secara langsung dengan hadis salawat. Tentang bersalawat, seluruh hadis yang sampai kepada kita yang terdapat di dalam kitab-kitab sunnah, seluruhnya tidak ada satupun yang memakai sayyidina. Hadis itu, ya Rasulullah, kami alimna as-salam, kami sudah tahu tentang salam kepadamu. Wa kaifa nusalli, bagaimana kami bersalawat kepada engkau? Nah, seluruh jawaban Nabi, qulu, katakanlah Allahumma salli ala Muhammad. Nah, namun sebagian orang mengatakan Nabi mengatakan itu tawadhu'an. Nah, sebagian orang mengatakan Nabi mengatakan karena tawadhu', jadi beliau tidak menyebut diri beliau sayyid. Nah, dengan alasan itulah makanya sebagian orang yang berpendapat begitu ditambahnya sehingga menjadi Allahumma sayyidina, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Sebagian lagi mengatakan Nabi SAW kalau memang menurut petunjuk beliau memakai sayyid, beliau tentu tidak akan lupakan itu, dan tidak ada hubungannya tentang menyebutkan itu dengan tawadhu atau tidak tawadhu. Sehingga pendapat ulama yang seperti ini cukupkan sajalah seperti apa yang ditunjukkan oleh Rasul. Kalau memang kalimat itu disyariatkan, Nabi SAW tidak akan malu atau tidak akan merasa menyombongkan diri pula. Nah, yang seperti ini akhirnya tidak memakai sayyidina. Nah, di dalam perdebatan itu biasa muncul pertanyaan, tu nanawak bau ya? Nah, kalau saya ditanya, saya akan mengatakan apabila ada doa atau kalimat-kalimat ma'furah yang telah diriwayatkan dari Nabi SAW, apalagi dalam ibadah yang memang di situ dituntut kita untuk bertaqayyud, ya, mengikat diri dengan kaifiat yang beliau lakukan seperti salat, sallu kama ra'aitumuni usalli, saya lebih memilih di dalam salat tidak memakai sayyidina. Kenapa? Karena seperti itu yang beliau tunjukkan, dan beliaulah yang mengatakan sallu kama ra'aitumuni usalli. Tetapi kalau ada Rasulullah SAW disebut di dalam munasabah, di dalam berbagai momentum tertentu di luar dari ibadah salat atau ibadah yang taqayyud, yang terkait terbatas dengan petunjuk-petunjuk yang ma'thur yang diriwayatkan, saya lebih nyaman menyebut Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Jadi dalam salat tidak memakainya, di luar salat ya seperti iftitahil khutbah silakan Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa syafi'ina wa habibina, semuanya sah, hak adanya. Beliau sayyid kita, beliau syafi' kita, beliau adalah habib kita.
Karena itu petunjuknya semuanya dari Rasul. La yu'minu ahadukum, tidak beriman salah seorang kamu, hatta akuna, sampai aku, kata beliau, ahabba ilaih, lebih dicintainya dibandingkan dari min walidihi wa waladihi, dibandingkan dengan orang tuanya, anak keturunannya, wan nasi ajma'in, dari dirinya sendiri bahkan. Nah, kalau kita sebut Rasulullah habibana, kekasih kita, iya, melebihi dari kecintaan kita kepada apapun, kepada siapa. Tetapi untuk di dalam salat, saya termasuk yang tidak berani menambahnya. Cukup sebegitu sajalah. Karena apa? Karena beliau menyuruh ketika sahabat telah banyak bertanya, ya Rasulullah, kami tahu bagaimana mengucapkan salam. Nah, yang berselawat ini bagaimana? Makanya Nabi mengatakan dalam hadis Ibnu Mas'ud, dalam hadis Ibnu Abbas, dikatakan Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad, dan seterusnya. Nah, karena itu kalau dalam pilihan saya lebih cenderung tidak mempergunakan kata sayyid itu di dalam salat. Tapi di luar salat kita sebut apa yang pantas, yang itu menjadi hak Rasul sallallahu alaihi wasallam, tanpa saya berani membid'ahkan orang yang memakai sayyid. Nah, saya tidak berani untuk melompat ke sana. Jadi kalau orang berbeda, kami pakai sayyid juga ya Bu ya, tidak berani sama tangan, Anda pembuat bid'ah. Ini namanya ikhtiar fikih namanya. Kenapa? Karena di dalam sisi lain bahwa memang beliau adalah sayyid kita berdasarkan hadis tadi. Nah, kemudian Rasul memohon syafaat dan beliau diberikan syafaat oleh Allah dan diizinkan memberikan syafaat. Itu dikatakan syafaatul uzma namanya, atau asy-syafaatul uzma, syafaat terbesar, dan itu didapatkan oleh seluruh makhluk yang ada di mahsyar, diringankan oleh Allah Subhanahu. Nah, itulah yang dikatakan rahmatan lil alamin. Salah satu makna rahmatan lil alamin adalah seluruh alam semesta mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala dengan permohonan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Di dunia juga bukan hanya manusia saja yang mendapat rahmat. Binatang. Kemarin saya habis bertemu dengan juru sembelih rumah potong hewan se-Sumatera Barat, Bukit Tinggi. Saya minta banyak-banyaklah bersyukur, karena bapak-bapak dan saudara-saudara melakukan pekerjaan yang paling berbahaya di dunia. Diberikan kewenangan menghilangkan sesuatu yang tidak bisa diganti oleh manusia. Apa itu? Nyawa. Jadi itu satu, beratnya tugasnya. Yang kedua, orang banyak bergantung kepada bapak-bapak dan saudara-saudara. Tukang buat randang, ibu-ibu dan di dapur, bergantung di mereka. Hilang kesangsian ibu-ibu ketika memotong-motong daging. Kan tu nanti potong tu kan daging jawi mati tu. Kan tak nanti duit tu kan. Abang kok lama sewak tu. Tiba dia ke meja santai semua makan. Ledak bangkai. Hendak ikut orang menyembelihnya, lai tahu dosanya. Itu ditumpangkan orang. Kira-kira berapa tu? Kalau amanah tidak dijalankan, baralu akibat kerajo dari bapak-bapak dan saudara-saudara yang berdampak kepada orang, sehingga akhirnya orang memakan yang haram. Nah, di dalam tuntunan penyembelihan nampak rahmat. Rahmat bukan hanya untuk manusia, untuk hewan. Jadi sebelum umat manusia berbicara tentang animal welfare sekarang, kan itu yang kalau ada yang bersentuhan dengan masalah hewan,
atau dokter hewan anak-anak kita, si mereka berbicara tentang kesejahteraan hewan. Hewan itu tidak boleh disakiti, kan pencinta binatang ya. Belum lagi ada konvensi, ada seminar, ada keputusan internasional apapun. 14 abad lebih yang lalu Islam telah memberikan petunjuk tentang bagaimana hewan itu tidak boleh disakiti. Harus dibuat sejahtera, rahah. Di dalam hadis sahih, innallaha katabal ihsan fi kulli syai'in, kata Nabi. Sesungguhnya Allah mewajibkan, mewajibkan, menuliskan suatu kewajiban. Allah Subhanahu wa taala mewajibkan agar berperilaku ihsan. Apa makna ihsan? Bersikap baik, memberikan kebaikan, bukan hanya kepada diri. Karena itu orang muhsin, kalau ada yang bernama muhsin, mestinya kebaikannya bukan untuk dirinya saja, melimpah kepada yang lain. Kalau ada orang bernama muhsin, inyosan baru elok orang kok kemerasai batu salah namun. Ihsan diwajibkan oleh Allah, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kepada siapa? Ala kulli syai', atas setiap segala sesuatu. Setiap sesuatu mesti diperlakukan dengan baik. Terus Nabi jelaskan, fa idza qataltum fa ahsinul qitlah. Kalau kamu membunuh, kan ada kalanya membunuh ini diizinkan. Misalnya dalam peperangan, bagaimana tidak membunuh? Orang membunuh, awak kediambuh dia, awak. Itu tidak mungkin. Tapi di dalam Islam, kalau toh harus sampai ke situ, fa ahsinul qitlah. Lakukan cara membunuh yang terbaik. Tidak boleh dimuslah. Dimuslah itu disayat-sayat, dianiaya, seperti yang dilakukan oleh Hindun binti Utbah terhadap Hamzah bin Abdul Muttalib. Jadi belum lagi orang berbicara tentang bagaimana adab atau aturan di dalam peperangan. Islam sudah dari awal. Tidak boleh orang yang tidak berperang, orang tua, anak-anak, wanita yang tidak terlibat di dalam peperangan kemudian dianiaya, dibunuh. Tidak boleh. Bahkan pohon kayu yang berbuah saja tidak boleh ditebang. Termasuk juga musuh yang telah menyerah. Kalau dia nanti melakukan kejahatan berbagai macam, timbang. Nah, begitu. Itu belum lagi ada ratifikasi tentang berbagai macam yang sekarang didengung-dengungkan orang, tentang aturan bagaimana berperang, tidak boleh menggunakan ini, menggunakan itu, walaupun mereka setiap mereka sepakati, mereka ingkari terus. Jadi kalau ada orang sekarang yang sempat mengikuti perang Ukraina dengan Rusia itu, sekarang apa yang tidak mereka langgar? Tidak boleh mempergunakan bom tandan yang mereka pakai. Tapi Islam dari awal. Kemudian Nabi katakan, fa idza dzabhtum fa ahsinudz dzibha. Kalau kamu menyembelih, lakukan penyembelihan dengan cara terbaik, membuat baik kepada yang disembelih. Makanya Nabi katakan, falyurih ahadukum dzabihatahu. Hendaklah seorang kamu yang menyembelih itu memberikan raha. Tahu makna raha? Dari situ terambil kata istirahat. Di Malaysia disebut biasanya berehat, raha, yaitu kelegaan, kesejahteraan, kenyamanan. Jadi jangan dipukul, jangan disakiti
Sudah 14 tahun, 14 abad lebih yang lalu, Nabi mengatakan demikian, falyurih. Bahkan bukan hanya fisiknya saja, bukan fisik binatang saja, instingnya, jiwanya juga harus dijaga. Karena itu di antara adab yang sekarang diabaikan orang saja adalah jangan sembelih binatang itu di depan kawan. Oh, orang yang nyembelih kurban, saya lihat dibariskan binatang semua diambil cik-cik. Mereka kan punya insting. Mereka punya insting. Nya kan pandailah mengecek sesama inyo. Mencelik kawan larabah jangan-jangan bayi walunya surang-surang. Giliran sial ego ni. Celiklah tuan. Di antaranya yang saya sering lihat kalau orang menyembelih, dia rebahkan binatang dahulu, itu baru pisaunya dikiliannya diasahan. Yang seperti itu ditegur oleh Nabi dahulu. Tidak ada orang di masa Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam menyembelih kambing, direbahkan kambingnya baru diasahnya pisaunya. Apa kata Rasul? Afala tuhiddu syafrataka qabla an tudji'aha, kata Nabi. Kenapa engkau tidak tajamkan pisau, engkau asah pisau engkau dahulu sebelum engkau rebahkan dia? Aturidu an tumitaha mautatain? Apakah engkau ingin mematikannya dua kali, kata Nabi. Jadi mendengar kilir pisau itu lah tabang John, lah nyawa bentuk lah mati lu sekali. Itu urusan meja. Itu tak beradab namanya dalam penyembelihan. Nah itulah rahmah. Dan banyak lagi kalau kita ceritakan bagaimana rahmat. Seseorang pernah menuntun binatang dengan memukul secara keras, ditegur. Banyak peristiwa-peristiwa yang menunjukkan rahmat bukan hanya terbatas kepada Bani Bashar, anak cucu manusia, tetapi juga sampai menjangkau seluruh alam semesta lainnya. Coba lihat hari ini, banjir bandang berbagai macam, semua kita kan tahu penyebabnya. Hutan yang digunduli, padahal keberadaan hutan itu adalah untuk menahan curah hujan yang turun, jangan membawa bencana. Sudah ada isyarat ada dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Bahkan kalau kita berbicara tentang cagar alam ya hari ini, hutan lindung lah. Kira-kira di mana pertama sekali hutan lindung diberlakukan? Di Eropa. Bapak dan ibu-ibu yang sering pergi umrah dan pergi haji, tahu tak hutan lindung pertama di mana diberlakukan? Di Tanah Haram. Kalau tidaklah karena aturan seperti itu, habis itu tanaman-tanaman di Tanah Haram itu tebang orang itu. Kan ini dikatakan oleh Nabi, inna hadzal balad, sesungguhnya negeri ini, haramahullah, dijadikan tanah haram oleh Allah, yauma khalaqallahu as-samawati wal ard, di hari ia ciptakan langit dan bumi, fala yunfaru sayduh. Jadi kalau orang cerita suaka marga satwa, tidak boleh diburu binatang buruannya. Kan itu yang suaka marga satwa. Wala yu'dadu syajar, tidak boleh dipotong, ditebangi pepohonannya. Nah kira-kira mana yang lebih dahulu ini, hadis Nabi dibandingkan berbagai peraturan dan sebagainya? Nah, la yunfaru sayduhu wa la yu'dadu syajaru wa la tultaqatu luqatatuh, tidak boleh dipungut barang tercecer untuk dimiliki. Berbeda dengan di sini. Hukum luqatah di luar tanah haram, kalau ada orang bertemu benda berharga, emas, uang, berbagai macam, itu status hukumnya luqatah namanya, barang tercecer. Kemudian apa tugasnya? Mengumumkan
dalam waktu setahun ditunggu. Kalau tidak ada yang menyatakan diri menjadi pemiliknya, maka dia menjadi milik orang yang menemukan. Menunggu setahun, kalau seandainya tidak lagi, sudah boleh dia dimanfaatkan dan tidak bisa lagi ada klaim dari yang lain. Itu hukum luqata. Jadi ini banyak yang tersalah kita ketika menemukan barang tercecer, pergi ke kota infak saja masukkan. Itu kan belum hak masjid itu. Barang tercecer ada orang yang punya, karena itu diumumkan. Nah. Tetapi temuan di tanah haram berbeda. Selamanya tidak bisa dimiliki. Dia katakan la tultaqatu luqatatu. Nah, itulah peraturan daerah haram. Tapi bukan anggota dewan yang merancang. Ketentuan dari Allah Subhanahu wa taala yang disampaikan oleh Rasul. Di situ nampak orang cerita tentang cagar alam telah duluan. Makanya Nabi SAW ini petunjuk bagi kita. Ketika hujan lebat turun setelah masa begitu lama hujan tidak turun, gersang, banyak binatang ternak yang mati, tumbuh-tumbuhan tidak lagi tumbuh. Datang orang mengadu kepada Rasul SAW, ya Rasulullah, halakatil mawashi, binatang ternak telah binasa, tidak ada lagi yang tumbuh tanam-tanaman kami, afala tad'u Allah. Jadi ada, kalau kita bicara tentang salat al-istisqa, salat minta hujan, itu sababnya itu. Akhirnya Nabi SAW salat dan berdoa. Ketika beliau berdoa, datanglah apa? Sahaba itu awan mendung pekat menyelimuti kota Al-Madinah Al-Munawwarah. Hujan turun selebat-lebatnya di dalam kota. Ketika hujan turun, para sahabat berpencar lari menyelamatkan diri dari siraman hujan. Tersenyum Nabi sehingga nampak, Nabi tertawa sehingga nampak batas gusi beliau itu. Tadi meminta latibo lari kira-kira, tapi beliau tidak mengatakan begitu, beliau tersenyum saja. Nah, tetapi ternyata hujan ini turun tidak 1 jam 2 jam, berhari-hari, sehingga banjir bandang pula. Nah, datang lagi sahabat, ya Rasulullah, kalau begini membawa musibah pula nih. Akhirnya Nabi berdoa saja di masjid beliau, ya Allah, hawalaina, di sekitar kami turunkan, ya Allah, la alaina, tidak di atas kami. Di mana? Alal akam, di perbukitan, wa manabitil asjar. Nah, itu petunjuk. Di tempat-tempat tumbuhnya pepohonan. Akhirnya itu tidak dijaga dewa. Bersiap selembaga anti penanggulangan bencana, maka tertanggulangi. Kalau faktor pembuat bencana itu ditonton saja, bara api hutan. Jadi kalau kita renungkan hari ini, kenapa fasad, kerusakan begitu mudah terjadi di tengah kita? Musibah melanda berbagai macam. Manusia sebenarnya, kita semuanya menyadari bahwa ini adalah karena kita tidak memanfaatkan rahmat yang telah diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala berupa petunjuk bagaimana menata dunia ini. Nah, tapi saya tidak tahu seberapa banyak orang yang menyadari bahwa petunjuk itu ada di dalam syariat, di dalam agama yang dia tulis namanya di KTP-nya itu, Islam. Kalau diajak bercerita seperti ini di luar sana, tak nama itu bosan selantanya, kalau ngaji lebih haus kau mas.
Nah, untung le ado jom saji untuk menyampaikan liko. Kalau di tempat lain, di gedung-gedung orang-orang terhormat di kantor, di apa ngaji mereka ndak laku tu. Jangan dibawa paniang nak kami buya pada kayak enggak galak-galak, santai-santai saja. Dia dulu mengaji yo kini ndak boleh berfikir panjang mana. Nah, tu mbok kecian dan nak bodak pandai serupa itu nak itu dakwah entertain model itu. Buat galak orang. Kini kalau awak mengaji, yo mau ndak mau, awak bau fikiran awak, hati awak, berfikir awak, merenung awak, kok kapayah yo jo payahnya, itu nama mengaji. Kan di dalam Al-Quran disuruh awak, afala yatadabbaruna Quran. Dalam ayat-ayat Al-Quran ujungnya, afala tatafakkarun, afala ta'qilun, la ayatin liqaumin yaqilun. Jadi aneh juga ya, kalau ada orang pergi mengaji, akalnya nak mudah panik. Ada orang ya niatnya baik, mungkin mengingat buya, orang lain nak ngaji je buya, tapi payah mana kami menurutkan. Tu baca doanya. Yo jalan balik-balik nak kaji, apa nan balik? Yo kami lah bau musuh. Ada orang aku begitu. Bertanya wajib. Abu Bakar ketika awal masuk Islam lah barau umur beliau. Ketika berhijrah dan menyandang pedang untuk berjihad lah barau umur beliau. Tak mudah lah itu tu. Rasulullah sampai puluh tahun menerima wahyu. Coba bayangkan. Jadi tidak semua sahabat itu muda. Ada di antara mereka yang tua-tua, tetapi mereka betul-betul menyadari bahawa petunjuk yang dibawa oleh Rasul ini adalah jalan keselamatan di dunia dan di akhirat. Nah, itu yang membuat ringan. Tak faham berulang kali. Para sahabat kan tak semuanya begitu saja memahami. Tahu apa ada kisah ketika perjanjian Hudaybiyah, Umar bin Al-Khattab pemikirannya melihat ada perjanjian antara Rasulullah dengan kaum musyrikin itu, belum faham kemana arahnya. Kenapa Nabi menyetujui perjanjian yang secara harfiahnya merugikan kepada kaum muslimin? Coba bayangkan, di antara butir itu, mulai dari Bismillahirrahmanirrahim saja sudah diprotes oleh utusan Quraisy, Suhail bin Amr. Ya Muhammad, kami tahu Allah, tapi Ar-Rahman Ar-Rahim itu tak tahu kami itu, jangan tulis itu. Nah, sudahlah, Bismillah. So itu, hadza ma ahada Muhammadun Rasulullah. Ali yang nulis. Ini adalah yang dijanjikan oleh Muhammad Rasulullah. Baru sampai di situ proteslah tu. Muhammad, kalau dia akui, kami akui engkau Rasulullah, tak parang tak Assalamualaikum. Buat salah nama pak engkau di situ, Muhammad bin Abdullah. Itu sahabat lah tersinggung. Kemudian ada pula dalam perjanjian itu, kalau ada orang beriman selama ikut tak kurang di Makkah, sempat lolos dari pengawalan orang-orang musyrik, orang-orang Makkah, lari ke Madinah, dijapui oleh orang-orang Makkah. Orang Islam harus membalikkan, merelakan saudara seiman dibawa balik ke Makkah untuk dikurung, diazab. Tapi sebaliknya, kalau ada orang musyrik dan terkurung atau tertawan atau orang murtad misalnya di Madinah, lari ke Makkah, mereka tidak punya kewajiban untuk mengembalikan orang itu kalau dijemput oleh para sahabat atau orang di Madinah. Beranda adil. Tiba saudara awak lapeh ijapuinya agen lek kuat. Tiba di kawannya lapeh lari ke mereka, awak japui, oh nak sah. Nabi setuju. Itu di antara isi butir isi sulh Hudaybiyah. Perjanjian Hudaybiyah, satu-satunya perjanjian antara Rasulullah dengan kaum musyrikin Makkah. Sehingga Umar bin Al-Khattab datang kepada Abu Bakar. Umar tak berani langsung kepada Nabi.
bertanya kepada Abu Bakar As-Siddiq, "Ya Abu Bakar, alasna ala haqqin wa hum ala al-batil?" Bukankah awak nak berada di atas nambana dan mereka orang-orang Quraisy itu, kaum musyrikin Makkah itu di atas kebatilan? Alasna ala al-haq wa hum ala al-batil? Bukankah kita berada di atas yang hak, mereka di atas kebatilan? Qala na'am. Abu Bakar, yo. Umar tanya balik, alaysa mautana fil jannah wa mautahum fin nar? Bukankah yang mati di antara kita di mana tempatnya? Di dalam surga. Dan yang mati di antara mereka di mana tempatnya? Fin nar, dalam neraka. Kata Abu Bakar, qala na'am. Iyo. Baru dilaluan penapiknya di Umar bin Khattab. Falima na'ti ad-daniyata bidinina? Kalau itu bangku awak pediakan agama awak direndahkan orang pada koko. Kan betul Umar bin Khattab juga butuh dengan amqariyah kecerdasannya. Tak begitu saja dia. Tapi lihat Abu Bakar As-Siddiq. Asmut ya Umar, uskut ya Umar. Hai Umar, hani yang salam kau. Fa innahu la Rasulullah. Nah itu Umar menyatakan, sesungguhnya beliau yang menyetujui perjanjian itu la Rasulullah. Maknanya laika mungkin Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang membawa risalah yang diutus oleh Allah akan membiarkan umat beliau ditimpa oleh kehinaan. Itu yang disadarkan oleh Abu Bakar, innahu la Rasulullah. Itulah ada diriwayatkan dari Umar, seandainya saya tidak mengatakan perkataan itu dahulu. Jadi ketika kita membahas, mengkaji petunjuk ini, memang perlu akal, perlu fokus, perlu perhatian. Tapi tidak lo tagang-tagang mana. Sekali-sekali galak je lah. Tapi jangan galak berkepanjangan saja. Apalagi galak tidak ada penyebabnya. Galak-galak surang kan lain. Penuh masaki arah kain daruang dulu. Nah itu. Jadi kita kembali kepada rahmat. Begitu besarnya rahmat Allah melalui Rasul. Bahkan sampai pada hari kiamat di mahsyar pun seluruh manusia mendapatkan rahmat itu. Itu dikatakan asy-syafa'atul uzma. Setelah itu ada asy-syafa'atul khassah. Jadi di samping syafaat uzma, bedakan. Kalau syafaat uzma itu tidak mengeluarkan penduduk neraka dari neraka, hanya meringankan haul, kedahsyatan, kondisi yang sangat mengerikan di mahsyar itu yang dipikul oleh seluruh manusia. Jadi syafaat uzma itu dalam beberapa kitab kita baca itu meliputi seluruh manusia, mukminuhum, berimankah kafir, semuanya mendapatkan rahmat karena Rasul meminta, ya Allah ringankan. Nah, tapi untuk orang-orang yang beriman ada yang disebut dengan asy-syafa'ah al-khassah. Nah, syafaat khassah inilah yang khusus untuk umat beliau. Bahkan ada di antara umat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang bypass, masuk surga tanpa hisab. Jadi proses berikutnya dilewati. Setelah mahsyar apa lagi? Hisab. Setelah hisab apa lagi? Mizan. Setelah mizan ditegakkan timbangan. Hisab itu terjadi pemeriksaan. Itu lai bersama-sama maksud. Lai bersama-sama di padang mahsyar itu. Tapi dalam pertanggungjawaban surang-surang itu tidak bisa diwakilkan. Itu yang diingat. Tidak ada komandan awak dulu di dunia, tidak dimungkut tegak. Ya, tidak tentu awak dia ketika itu. Yauma yafirul mar'u min akhihi wa ummihi wa abihi wa sahibatihi wa bani likulli imri'in minhum yawma idzin sya'nun yughni.
Jadi seluruh makhluk dihimpun, tetapi hisab satu persatu. Nah, di antara syafaat Rasul yang khusus adalah syafaat Nabi yang khusus, yaitu ada di antara umat beliau dengan syafaat beliau masuk surga tanpa melalui proses hisab. Nah, di antaranya adalah orang-orang yang tidak minta diruqyah, la yastarqu. Orang menafsirkan kalimat la yastarkhun ini, ada yang mengatakan tidak berdukun. Sebenarnya kalau kita lihat, walaupun ruqyah secara syar'i itu, sebaiknya kita tidak. Kenapa? Karena kita telah diberikan petunjuk oleh syariat kita bagaimana meruqyah diri sendiri. Kalau ada merasa tidak nyaman berbagai macam, maka yang terbaik adalah bacalah doa-doa yang diajarkan oleh Nabi, isti'adah. Jadi saya tidak terlalu sependapat dengan cara-cara yang kini kan ada namanya ruqyah masal gitu. Kalau bagi saya dia tidak terlalu sependapat. Bahkan meminta diruqyah pun sebenarnya tidak dianjurkan, walaupun kalau dilakukan selama tidak jatuh kepada cara-cara perdukunan yang membawa kepada kesyirikan, hukumnya boleh. Tetapi yang terbaik adalah tanyakan kepada ulama, apa ayat-ayat yang saya baca dan doa-doa yang saya baca, ayat yang saya baca, dengan ayat itu saya meminta kepada Allah Subhanahu wa taala agar diberikan kesembuhan. Itu semestinya ditanyakan. Kalau ada rasa sakit, apa doa yang saya baca? Kalau ada khawatir kita terkena oleh sihir atau ain, mata orang yang melihat, karena jalan bagi penyihir untuk menyerang orang dengan perbuatan sihirnya apa? Ain, mata dan hasad. Nah, bagaimana caranya? Ini kan bukankah syariat telah memberikan petunjuk? Termasuk kalau kita cemas membawa anak kita, kau masih belum Betawi, dia bunuh-bunuh lego, bawa ke pasar, hendak kanai pelasi dan nyoba kau, hendak ada suntungga jo guntiang basi dan dibawa-bawa. Nah, kau hendak habis dan mencari salasi, paniang lo mencari dasun tungga, hendak ada jadi lo berangke. Seolah-olah ada suntungga atau melindung berbagai macam. Itu kan sudah diajarkan oleh Nabi bagaimana memperselindungkan anak kecil ketika beliau memperselindungkan Hasan dan Husain. Allahumma inni u'idzuhu bika min kulli syaitanin hammatin wa min kulli ainin lamah. Jadi baca itu. Nah, berbagai macam. Jadi istirqa, meminta diruqyah, tidak diutamakan. Ini orang-orang yang tidak seperti itu, nah, tidak bertatayur. Tahu tatayur? Membaca-baca pertanda-pertanda buruk. Murai berkicau siapa nak mati suatu ha. Bantu tahu lo murai siapa nak mati. Ini banyak orang membaca pertanda-pertanda buruk, wala yaktawun, dan tidak melakukan pengobatan dengan
besi panas. Dan orang-orang itu bertawakal kepada Allah. Itu kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, nah, bahwa di antara umat beliau, yang masuk tanpa hisab, berapa jumlahnya? Sab'una alfan, 70.000. Kalau nak satu dalam rombongan tu, ini sudah istiqamah di dalam petunjuk tadi. Jangan lakukan hal-hal yang demikian. Sab'una alf, 70.000 yadkhulul jannah bighairi hisab, tanpa hisab. Di sini di dalam riwayat Imam Al-Bukhari. Dalam riwayat Imam Al-Bukhari rahimahullah, dan juga Imam Muslim rahimahullah. Tapi karakternya seperti tadi. Artinya apa? Orang yang menjaga tauhidnya dan orang yang bertawakal secara sungguh kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak mau menempuh cara-cara yang berisiko atau jalan-jalan yang akan mengantarkan mereka kepada kesyirikan. Mereka yang seperti itu mati dalam keadaan tauhid yang murni dan istiqamah di jalan tawakal kepada Allah sesuai petunjuk syariat, orang ini masuk surga. Nah, ketika itu ada seorang sahabat namanya Uqashah bin Mihsan. Uqashah langsung dia bertanya, "Aminhum ana ya Rasulullah?" Beruntungnya sahabat ya bertemu dengan Nabi. "Apakah dari yang 70.000 itu ada saya ya Rasulullah?" Apa jawaban Nabi? Qala na'am, iya ada wahai Uqashah. Subhanallah. Masya Allah, ada ya bayangkan kalau kita ada ketika itu dan kita yang bertanya. Ya kalau memikir itu kadang-kadang bagaimana ya, kita datang di akhir zaman, kadang berharap bertemu dengan Rasul saya di dalam mimpi saja. Tapi tidak semua orang bisa mendapatkan nikmat itu ya. Nah, Uqashah malah minta, dari yang 70.000 itu ada saya ya Rasul. Langsung dijawab oleh Nabi, As-Siddiq. Naam, kata Nabi, iya ada wahai Uqashah. Mendengar jawaban itu, dan itu jaminan itu. Jaminan dari Rasul. Berdiri satu lagi. Faqama akhar, dalam hadis itu dikatakan, yang lain berdiri pula meminta kepada Rasul kedudukan itu. Aminhum ana, apakah dari yang 70.000 itu saya ada ya Rasul? Qala, apa jawaban Nabi? Sabaqaka biha Uqashah, engkau telah didahului oleh Uqashah. Maksudnya untuk kedua tidak ada jaminan. Satu itu dapat kesempatan. Sabaqaka biha Uqashah, engkau telah didahului oleh Uqashah tadi. Masya Allah, Allahu Akbar. Orang seperti Uqashah bin Mihsan, Uqashah bin Mihsan mendapat jaminan ketika itu bahwa beliau termasuk dari sab'una alfan, 70.000 orang yang masuk surga tanpa hisab.
Nah, rindu kita menjadi bagian itu. Tetapi kata Nabi, la yastarqun, la yatatayyarun, tidak minta untuk diruqyah. Dia mengatakan tidak berdukun. Tapi ada sebagian mengatakan maknanya kalau berdukun jelas yatakahan, jelas haram. Yastarqun orang yang tidak minta untuk diruqyah berbagai macam. Jadi kalau ada sesuatu, bermohonlah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian wala yatatayyaru, dan tidak suka berbuat tatayyur. Kalau tafaul silahkan. Ada tanda yang baik, kita berharap ya Allah, mudah-mudahan ini alamat yang baik. Tapi tatayyur jangan. Seolah-olah ada rahasia yang tersingkap melalui fenomena, kan sekarang banyak godaan itu. Nampak saja awan kok kalau diperhati-perhatian lama-lama sesuai dengan cetakan pikiran, kan bentuk-bentuk macam-macam itu. Itu mah foto lo tuh. Nah, mata muncul, nah, di langit kota Padang. Hati-hati, kamu hati-hati aja. Kan begitu. Itu perangai. Abah sebar kalau di WA grup. Nah awak saja orang keliru, babol orang. Sehingga keyakinan yang seperti itulah yang dimanfaatkan orang. Ini disadari atau tidak disadari hari ini? Berita heboh dahulu tentang akan terjadi tsunami berbagai macam di kota Padang. Sehingga adalah kebijakan magih zonasi kota Padang mulai dari merah, kuning, hijau. Kini mengaku atau tidak mengaku, faktanya begitu. Orang awak lari dari tepi laut. Siapa membagi tanah-tanah tepi laut? Coba lihat sekarang. Orang lari keluar ke desa ke bukit. Saya dapat pelajaran betul ini kisah ketika gempa besar pada dulu 30 September 2009. Nah, tidak ada, kalau ada Pak Devizal sini, beliau jadi saksi. Jadi kami ketika gempa besar itu waktu itu, saya masih pengawas Bank Nagari Syariah ketika itu, tapi periode awal dahulu semenjak unit usaha didirikan, saya jadi pengawasnya dengan Prof. Nasrun Harun. Tapi kemudian bermasalah di ujungnya gara-gara fatwa saya dan kasus berbagai macam. Nah, jadi panjang perjalanan. Suatu saat saya ingin menulis pengalaman itu, bagaimana pahitnya mengawal suatu cita-cita ulama dengan berbagai kepentingan yang ada. Nah, ketika itu ada suatu saya rasa CSR ya, waktu itu ada gempa di Raub. Nah, kita diminta melakukan oleh Managari waktu itu kerjasama dengan Bupati untuk meringankan beban dan memperkuat semangat masyarakat kita di Pasaman, di daerah Raub, Panti ke sana. Nah, ketika itu pulang dari sana, kami berhenti waktu itu di daerah Rimbo Panti itu. Ada di situ tempat makan soto, dan tidak jauh di situ ada lapangan lapangan basket entah apa, tidak tahu, ingat saya dari beton gitu. Nah, di sana terjadi gempa. Kami mengira itu gempa susulan Raub. Wah, karena susulannya daripada yang pertama. Lama setelah itu, kemudian di rumah saya ada telepon rumah, handphone langsung nonaktif. Tapi telepon rumah masih berfungsi. Nah, saya dapat informasi bahwa itu di Padang.
Kami sudah bayangkan kalau sekuat ini di Pasaman, betapa hebatnya di Padang. Sudah cemas. Yang kasihan waktu itu Pak Rizal tidak bisa menghubungi keluarga, rumah beliau agak dekat. Heboh cerita tsunami. Terkurung kami sampai tengah malam di Padang Panjang, tidak bisa turun karena ada titik longsor jalan Selayang itu. Akhirnya spekulasi, kalau begitu kita ke Solo sajalah, coba setinjau laut. Orang sudah ramai, tinjau laut waktu itu antri. Kami diselamatkan oleh truk tentara dari batalion Denzipur Payakumbuh yang kemudian masuk berombongan. Kami bisa menyelup di tengahnya. Ini akhir lolos sampai di Padang waktu subuh masuk. Sekeliling tidak bisa tidur, tidak tidur. Kemudian ada telepon dari kantor gubernur, Pak Gamawan minta Buya datang pagi ini juga karena ada menteri yang akan datang. Baik, saya datang sebelum saya ke gubernuran. Waktu itu belum istana namanya, gubernuran. Mutar saya di pondok ini, waduh, lihat ambacang, lihat berbagai macam jeritan, ada tempat bimbel di sana, waduh. Nah, ngeri. Kemudian saya lanjut ke gubernuran. Dan terus selanjutnya banyak kejadian-kejadian yang aneh. Jadi ada sebagian saya singgah di daerah pondok. Saya tanya, ada kata masyarakat kita, Buya aneh tadi waktu Bapak apa? Oh, kawan-kawan kita yang non muslim ketika gempa keluar, kami sudah sibuk bertakbir, terus mereka tidak tahu mau apa-apa, akhirnya takbir pula sama dengan kita. Macam-macam ceritanya. Saya dengar aja. Ini karena tidak tahu mau apa ya. Dalam keadaan seperti itu, yang kaum muslimin, Allahu Akbar, Astaghfirullah, Astaghfirullah, Allahu Akbar. Kawan-kawan yang sebelah dia bilang kan, tidak tahu apa yang akan dibacanya. Ya sudah, akhirnya dia ikut pula dengan kami, Astaghfirullah, Allahu Akbar. Macam-macam cerita. Sampai, setelah itu heboh perkara ramal-meramal. Ingat ya? Waktu itu mama apa namanya itu? Waduh, sudah sibuk kita mengingatkan umat. Waktu itu kan belum media sosial berbagai macam, belum familiar. Jangan. Tidak ada yang tahu betapapun potensi-potensi itu ada di sekitar kita, tapi tidak ada satu pakar pun yang bisa memprediksikan kapan. Tidak ada. Tidak ada yang bisa. Kan saya berdekatan, bahkan satu masjid dengan pakar gempa Sumatera Barat, Pak Badrul. Waktu itu saya tanya, ilmu Bapak sampai di mana? Ya, sampai memperkirakan potensi. Kemudian kalau terjadi, biasanya para pakar mengetahui berapa tingkat kekuatannya, dari mana sumbernya. Kira-kira sampai tidak ilmu Pak Bilo kita jadinya ke Pak? Tidak sampai di situ dulu ya. Tidak sampai. Oh, jadi sebagian umat Islam ada yang terseret dengan apa? Dengan tatayur, dengan ramal-meramal, rafa dan berbagai macam. Padahal hal seperti itu adalah perbuatan yang diharamkan, keyakinan yang tidak boleh dibiarkan hadir di dalam diri kita orang beriman. Islam itu tidak kerajo ramal-meramal. Makanya jangan satu lo membaca ramalan bintang lah. Nada tuh kadang di medsos, siapa lahir bulan itu, kan bintang Virgo, hari bayi Kamis, tualai asmara, angin-angin dingin, resaki naik turun.
Apa baca pula tu? Tu tak bacaan awak tu. Sebab dikhawatirkan nanti terpengaruh. Terjadi pula hal-hal yang tidak. Kanlah doa orang ditunjuk siku awak nandak apa. Orang-orang yang menghindarkan diri dari itu, itulah yang akan masuk dalam rombongan sab'una alfan min ummati yadkhuluna al-jannah bighairi hisab, tanpa hisab. Awak tidak seperti Ukasyah. Kalau Ukasyah, alhamdulillah, Nabi menjawab na'am, jelas-jelas. Aminhum ana ya Rasulullah. Apakah dari yang 70, mereka yang 70 itu masuk saya ya Rasul? Qala na'am. Aduh. Nah, karena itu jagalah akidah. Nah, itu yang 70.000 dan macam itu karena apa mereka mendapatkan syafaatul Rasul? Itu disebut dengan syafaat khasah namanya. Syafaat khusus yang tidak didapatkan melainkan oleh umat beliau. Tapi tidak semua umat beliau. Bahkan di antara syafaat Rasul sampai kepada mengeluarkan orang yang beriman tetapi usa, yang durhaka, yang telah masuk ke dalam neraka, dikeluarkan oleh Allah karena syafaat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, itulah model syafaat yang kedua. Kemudian baru sifatnya syafaat para nabi, syafaat orang-orang saleh. Para ulama bisa memberikan syafaat. Tapi datang setelah itu, kedudukannya di bawah ulama yang mana pula? Itu tidak semua. Jadi tidak jaminan pula gelar buya, kiai, ustaz ini. Tapi tentu orang-orang yang memang diberikan izin oleh Allah untuk memberi syafaat. Karena apa? Karena mereka benar-benar menjadi umat Rasul yang istiqamah menjaga warisan yang dia bawa dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tapi kalau kerjanya membuat-buat petunjuk yang tidak ada, petunjuk dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, saya berkeyakinan yang seperti itu tidak mendapat bahagian yang bisa memberikan syafaat, bahkan akan mempertanggungjawabkan kelak syariat yang diada-adakannya. Kan hati-hati saja, sekarang banyak petunjuk-petunjuk yang jauh dari apa yang diajarkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ya, baru sebentar ini ada video cara berzikir seperti orang sedang menjangkau tenaga dalam, turun ke bawah, hantamkan ke depan, entah apa bunyinya, tidak jelas pula bunyi kalimatnya. Di mana riwayat? Sanad seperti apa yang bisa dipertanggungjawabkan dengan kaifiat seperti itu? Nah, kemudian ada pula yang berkeyakinan kalau orang baru sampai ke tingkat zikir yang tinggi, kalau hilang dia, dirinya tidak. Kira-kira sahabat kapan pingsannya kalau berzikir? Belum ada satu riwayat pun. Nah, dulu bukan, saya tidak tahu kan, pernah di waktu sebelum ke Al-Azhar banyak pula saya ikut-ikut melihat yang seperti itu, sampai pingsan, baca buang ke dalam bak mandi baru sadar. Berbagai macam. Belum lagi kaifiat salat yang sekarang dibuat-buat pakai kilat khusus, entah sujudnya tidak selesai, rukuknya entah. Bangga itu menampilkannya. Apakah yang seperti itu akan bisa menumpang kita mendapatkan syafaat dari orang-orang seperti itu? Apapun laqab, gelar yang disandangnya, gelar yang diberikan oleh manusia. Kalau saya tidak bisa berkeyakinan demikian, orang-orang seperti itu malah harus mempertanggungjawabkan, jangankan akan syafaat, bahkan dia yang minta nanti disyafaati. Jadi karena itu berhati-hati pula lah. Jangan ukuran kemasyhuran yang menjadi
tolok ukur untuk mengikutinya. Ingat, setiap alim kalau berbicara menyimpulkan satu pandangan bertentangan dengan Al-Quran dan Sunnah, apapun gelarannya dengan masyarakat, apapun titel yang disandang melalui pendidikan formal, kalau berhadapan dengan Al-Quran dan Sunnah, berhadapan dengan kebenaran yang hak yang telah disepakati ijma' ulama padanya, itu bukanlah ikutan kita. Itu yang perlu diingat-ingat betul. Ingat, kebenaran itu tidak bisa diukur dengan orang. Al-haqqu la yu'rafu birrijal. Maka betapapun tinggi sekolah, betapapun hebat gelarnya, panggilannya, mau syekh, mau apapun dipanggil oleh orang, jadi tetaplah berpegang teguh kepada siapa yang bisa kita jadikan ikutan. Itu ketika ulama itu menjelaskan yang dia sampaikan itu berasal dari Rasul sallallahu alaihi wasallam, dan dia bisa tunjukkan ini dia yang menjadi rujukannya. Bukan hanya qala fulan, tapi bukan berarti setiap yang dia katakan itu dari Nabi. Sandarannya, dalilnya. Ada pula mengatakan, kok bersanad kok? Masa ia sejam bersanad saja? Yang bersanad itu apa? Ya riwayat. Dalil dari mana? Kalau dikatakan dari Imam Al-Bukhari, ya sudah. Dia belajarlah Sahih Al-Imam Al-Bukhari. Ya sekarang tidak perlu pula menyebutkan dari fulan ke fulan, fulan, fulan. Kenapa? Karena hadis telah maktub, telah tertulis di dalam kitab sahih, dan telah dilakukan tahqiqat, verifikasi oleh para ulama yang ahli bahwa ini benar nuskah ini, ya, naskah ini benar adalah naskahnya yang didapat oleh para murid-murid Imam Al-Bukhari dari Imam Al-Bukhari, yang mereka hafal dan mereka hantarkan kepada Imam Al-Bukhari, dan Imam Al-Bukhari menyatakan benar, ini adalah hadis yang saya nyatakan termasuk dalam kategori sahih gitu. Nah itulah syafaat berikut, syafaatul Quran. Jelas Al-Quran akan datang sebagai syafi'at, tapi ingat, Al-Quran juga akan datang sebagai hujjah yang berhadapan dengan kita. Karena itu hujjatul lakum wa alaikum. Dia akan datang sebagai hujjah yang menguatkan. Tetapi ingat, dia juga akan datang sebagai hujjah yang bermusuhan dengan kita ketika kita melakukan perbuatan yang bertentangan dengannya. Nah, semua itu nanti akan didapatkan oleh manusia. Di dalam hadis yang diriwayatkan Imam Ibnu Majah dalam kitab Zuhud, Nabi SAW bersabda, yasfa'u yawmal qiyamati thalatha. Ada 3 yang akan memberikan syafaat di hari kiamat. Di antaranya adalah, yang 3 itu adalah al-anbiya, para nabi, thumma ulama, para ulama, wasyuhada, dan orang-orang yang syahid. Siapa ulama? Wal ulama humul amiluna bi'ilmihim walladzina yu'allimuna an-nasa ma yunajjihim fil akhirah min adzabillahi ta'ala. Ulama adalah orang yang mengamalkan ilmu mereka, yang berilmu, yang bisa dipercaya keilmuannya dan istiqamah di dalam beramal sesuai petunjuk ilmu. Jangan ilmu lain, ilmu kesuuk tujuannya belok ke kidal. Apalagi kalau yang berputar-putar dengan ilmunya, yang haram nyoba kurang jadi makruh, nah makruh ndak boleh salah. Maka saya takut ketika orang bertanya rokok, terus saya mengatakan haram, tu baca roh, ya berhenti lah baca rohnya leh. Sebagian umat macam
Kecek itu makruhnya ya. Bagaimana mengatakan makruh? Ketika ditanyakan kepada pakar yang ahli, apa manfaatnya? Ada manfaatnya cialahnya ya. Nanti esok tu tak ada manfaatnya. Wah tiba lah cerita. Ada manfaatnya ya. Apa tu? Orang tu tak tua-tua dia sampai mati tu. Begitu. Kalau tua lah mati. Oh itu manfaatnya. Ramalian masuk ke rumah tu kerja tu atuk semalam sangku ramalian dia jagoin. Nah, gara-gara seperti itu. Tapi kalau ditanya dengan pakarnya apa manfaatnya? Nikotin berbagai macam. Bahkan pernah kami muzakarahkan ketika di Padang Panjang itu. Nah, muzakarahkan di Padang Panjang, saya termasuk steering committee, sudah sepakat sebenarnya menyatakan haram. Tapi betul-betul mengerikan ketika kita waktu itu. Jadi kelompok pedagang rokok dan petani berkumpul pula di hotel lain muzakarah pula. Muzakarah pula di Padang Panjang itu. Kami bermuzakarah di apa? Di Dinia Putri, mereka bermuzakarah pula di hotel. Sehingga akhirnya keputusan di steering committee menurut saya tidak lurus lagi ketika dibawa ke sidang pleno. Sehingga lahirlah keputusan seperti itu. Tapi di Sumatera Barat, hasil muzakarah ulama Sumatera Barat di Payakumbuh sebelum ijtima' komisi fatwa di Padang Panjang itu telah memutuskan merokok hukumnya haram. Mau wanita hamil, mau siapa, haram hukumnya. Itu keputusannya. Nah, kadang-kadang ada yang mengatakan makruh. Ketika ditanya, apa itu makruh? Makruh itu kan jangan hanya difahami sebagai perbuatan yang tidak baik di kerajaan, tidak bersuat. Itu tidak lengkap memahami makruh. Makruh itu adalah perbuatan yang kalau dilakukan dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena dia dibenci di dalam syarak. Walaupun tidak akan mendapatkan dosa dan iqab, hukuman, tapi dibenci. Karena yang makruh itu dilarang oleh syarak. Jadi kalau orang belajar ilmu usul fikih, dia akan tahu bahwa yang dikatakan makruh itu adalah ma talabahu syari'u tarkahu. Dalam kaidahnya begitu. Yaitu yang dituntut oleh syariat untuk meninggalkannya. Sampai di situ sama antara makruh dengan haram. Makruh dan haram sama-sama dituntut untuk ditinggalkan. Bedanya haram talaban jazima. Tuntutannya tidak ada peluang untuk melakukannya. Jazim, pasti. Sedangkan yang makruh ghaira jazim, tidak ada unsur di dalam dalilnya itu, tidak terlihat ada jazim, tidak ada unsur penegasan keharusan ditinggalkan. Tetapi pada asalnya dia dituntut. Awalnya ma talabahu syari'u tarkah, yang dituntut oleh syariat untuk ditinggalkan. Ada awak kan tak ujungnya saja nak ambil. Kalian tak harus bang. Anak-anaknya lah jalih di musajid. Musajid kok dapat setiap kerajo awak, setiap kecek awak dicatat sebagai apa? Sebagai ibadah yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi awak datang ke masjid supaya Allah sayang ke awak, bukan banci. Aku indah ada lo fasilitas musajid asbak rokok. Sudah mengaji dah satu tu. Bagi-bagi asbak rokok tu. Kira ustaz ngajinya lah mambu-mambu lu sudah. Jadi kalau memang itu sudah tidak ada peluang, ya sudah. Jangan sandarkan itu kepada
kepentingan awak, kecenderungan awak, iya kebaju. Sami'na wa ata'na. Ada dulu mengatakan, wah itu kan secara ekonomi tidak menguntungkan fatwa itu ya. Kenapa? Berapa banyak itu cukai yang masuk berbagai macam. Sudah dibantah oleh orang dinas Kementerian Kesehatan ketika itu. Biaya yang dikeluarkan oleh negara ini untuk recovery, untuk penanggulangan dampak dari rokok itu tidak kurang daripada cukai. Sedangkan yang mendapatkan keuntungan dari itu semua hanya segelintir orang di negeri ini. Yang betul-betul. Nah, tapi kemudian kita ditakut-takuti seolah tidak ada pencarian lain selain menanam tembakau dan mengolah. Sudah dibantah waktu itu. Dahulu di Sumatera itu tembakau yang paling terkenal. Delhi. Kini ada di Delhi itu lagi. Diganti orang jawab apa? Tanaman tabu. Lain mati orang tu. Nah, jadi asumsi-asumsi yang dibuat seperti itu tidak lebih untuk pembenaran selero syahwat. Payah meninggalkan apa lain yang berfatwa itu. Yang paling kencang lo merokok itu paling rumit. Nah, jadi kita tadi kenapa kita cerita begitu? Berat sebenarnya. Kalau yang dikatakan alim, ulama yang akan memberikan syafaat itu adalah al-amiluna bi ilmihim, yang memang konsekuen mengamalkan ilmunya. Ingat, kadang-kadang ini kalau malam hari kita merenung-renung ya, rasanya rencaklah jadi orang awam saja. Ada yang terfikir seperti itu. Dek banyak tahu, akhirnya banyak beban. Ketika beban banyak dijalankan, tak ada orang sana. Akhirnya musuh sekeliling badan. Minimal kalau orang tidak akan menyerang kita, minimal orang akan mencibir. Tapi itulah risiko keilmuan. Jadi ketika orang berjalan di jalan ilmu, belum tentu mulus-mulus saja. Nah, kalau kita lihat apa yang disampaikan oleh ulama, terutama dalam kitab Al-Aqidah Al-Islamiyah, bahwa yang dikatakan ulama yang akan memberikan syafaat adalah al-alimun al-amilun, orang yang alim dan beramal dengan ilmunya. Ternyata ini bukan pekerjaan ringan. Tak ada orang mengaku ulama atau dikecilkan ulama nampaknya bisa memberikan syafaat seperti itu. Hanyalah al-alimun al-amilun. Dari salah satu kitab yang saya baca, yaitu kitab Al-Aqidah Al-Islamiyah. Haqaiquha, hakikatnya, rukunnya, mufsidatuha. Itu salah satunya adalah dikatakan, yang dikatakan ulama yang akan memberikan syafaat adalah al-alimuna, orang-orang alim, al-amilun. Al-ulama humul amiluna bi ilmihim walladzina yu'allimuna an-nas. Orang-orang yang mengamalkan ilmu mereka dan memberikan ilmu kepada orang banyak, ma yunajjihim, apa yang akan menyelamatkan mereka di akhirat dari azab Allah. Nah, yang seperti inilah ya wa yashfa'u, yang akan memberikan syafaat kullu wahid min haula, masing-masing mereka itu ala qadri makanatihi, sesuai dengan kedudukannya indallah, di sisi Allah Subhanahu wa taala. Apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Inna min ummati may yashfa'u lil fi'ah. Di antara umatku ada yang memberikan syafaat untuk jamaah yang banyak. Wa minhum may yashfa' lil qabilah. Di antara mereka ada yang memberikan syafaat untuk satu suku, satu kaum, satu kabilah. Wa minhum man yashfa' lil usbah, kelompok orang. Di antara mereka ada yang memberikan syafaat untuk usbah, untuk sekelompok orang, rombolan. Wa minhum man yashfa' lir rajul, bahkan ada yang memberikan syafaat untuk satu orang saja, hatta yadkhulul jannah, sampai mereka masuk ke dalam surga. Ini bertingkat-tingkat.
Itulah syafaat al-ulama. Tapi ingat, syafaat ulama itu adalah orang-orang yang beramal dengan ilmu mereka dan mengajarkan keselamatan kepada manusia dunia dan akhirat. Jadi bukan hanya sekedar berceramah, bukan hanya sekedar berceramah, tapi yang pertama dulu amilun. Nah, orang menerima ilmu itu kan dikatakan oleh Nabi, perumpamaan orang yang menerima dakwah Rasulullah itu, apa yang beliau bawa dari Allah, kan beliau umpamakan, sudah saya jelaskan, ada 3 kelompok. Ada yang ibarat hujan yang jatuh ke tanah yang subur, menyerap air, menumbuhkan tanaman, tanaman berbuah, dia subur. Nah, ini orang yang bermanfaat bagi dia ilmunya yang dia terima dari Rasul dan memberikan manfaat kepada orang lain. Ini orang yang terbaik. Yang kedua adalah ditampung oleh suatu tanah yang keras, cekung. Dia tidak menyerap air sehingga tidak menumbuhkan tanaman, tetapi menampung saja air ini sehingga bisa disauk orang. Orang bermanfaat dari ini. Ini tipe yang kedua. Orang mendapat manfaat tapi dia tidak. Yang ketiga adalah tipe manusia yang bagaikan batu keras datar, tidak menampung air, tidak pula menumbuhkan tanaman. Ikon dan masuk terima suuk, keluar terima suuk tu. Itu. Lai telingo kita lalu yun namanya. Kau tak lalu sama sekali. Nah, itu. Malantun gitu. Ini tak ada manfaat untuk diri orang lain. Jadi yang pertama tadi itu, al-amilun bi ilmihim. Bahkan Nabi SAW mengatakan dalam hadis At-Tirmidzi, tadi juga dalam riwayat Imam At-Tirmidzi juga, yasfa'u Utsman bin Affan Yaumal qiyamati fi misli Rabi'ah wa Mudhar. Utsman bin Affan ternyata memberikan syafaat kelak sebanyak 2 kabilah. Nah, karena itu jadilah orang-orang yang setidaknya kalau tidak mendapatkan kedudukan di sisi Allah memberi syafaat, jadilah orang-orang yang pantas mendapatkan syafaat dari orang-orang yang diberikan oleh Allah kewenangan untuk memberikan syafaat. Dan jelas kita garis bawahi, ma'makul, apapun yang dikatakan tentang syafaat, fa innaha la tatanawalu, sesungguhnya syafaat itu tidak menjangkau man mata ala kufri, yang mati di atas kekufurannya. Innallaha la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha wa man yusyrik billah faqad iftara itsman 'azima. An-Nisa ayat 48. Nah, baru kemudian masuk hisab. Bagaimana perhitungan itu terjadi? Seperti apa? Apakah para nabi juga? Iya. Bahkan awal pertama yang akan ditanya tentang apa yang mereka lakukan di dunia ini adalah para anbiya, para nabi. Siapa yang pertama sekali ditanya? Adam alaihissalam. Kemudian siapa lagi? Para nabi satu persatu. Adam alaihissalam yang awal ditanya kelak. Kemudian para nabi, seluruh mereka akan ditanya tentang apa? Tentang tugas yang diamanahkan kepada mereka untuk menyampaikan risalah, pesan Allah Subhanahu wa taala kepada kaum mereka.
Mereka lah yang pertama akan ditanya. Jawaban para nabi itu tentu sesuai dengan fakta dan kenyataan. Mereka telah sampaikan. Jadi didatangkan Nuh alaihissalam bersama kaumnya, ditanya, ya Nuh, apakah engkau telah sampaikan? Apa jawaban Nuh alaihissalam? Naam. Iya ya Allah, sudah. Tapi ketika ditanya kepada kaumnya mengingkari itu. Ketika ditanya, hal ballaghakum, apakah telah disampaikan oleh Nuh kepada kamu sekalian? Apa jawaban? Ma ja'ana min nadhir. Tidak ada yang datang memberi peringatan kepada kami. Lah. Nah, ketika dibantah oleh kaumnya itu, Allah bertanya kepada Nuh, "May yashhad laka ya Nuh?" Siapa yang bersaksi atas engkau bahwa engkau memang telah menjalankan tugas? Apa jawaban Nuh alaihissalam? Muhammad wa ummatuhu. Yang jadi saksi bahwa saya telah menjalankan tugas saya adalah Muhammad dan umatnya. Muhammad dan umat. Maka didatangkanlah Rasulullah dan umat beliau. Kita berharap tentu sampai akhir hayat kita menjadi bahagian dari itu. Kita akan didatangkan oleh Allah menjadi saksi atas nabi-nabi sebelumnya. Apa jawaban umat Muhammad? Apakah orang ini Nuh telah menyampaikan kepada kaumnya? Kita akan menjawab qala na'am, qalu na'am. Iya ya Allah. Sudah. Tentu kita akan ditanya, dari mana kalian tahu? Hidup Nuh tahun bara, awak tahun bara, kok bisa berkata na'am? Iya. Apa jawaban kita ketika itu? Qad akhbarana nabiyuna. Kami diberitahukan oleh nabi kami. Itu. Kami diberitahukan oleh nabi kami. Dan kami percaya dengan itu. Bahwa Nuh telah menyampaikan risalah. Di mana kita tahu? Dalam Al-Quran Al-Karim. Telah disampaikan ani'budullah wa la tusyriku bihi syai'a. Kita baca di dalam Al-Quran. Itulah yang menjadi alasan kita mengatakan na'am, sudah disampaikan. Dari mana ilmu kalian tentang itu? Telah datang Nabi kepada kami memberitakan itu dan kami percaya. Terakhir, benarkah pernyataan umat ini? Siapa yang datangkan terakhir? Rasulullah. Yang ditanya, benarkah? Nabi mengatakan benar. Nah, disitulah selamat Nuh alaihissalam. Itulah yang dikatakan oleh Allah dalam surat Al-Baqarah, wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasata litakunu syuhada'a 'alan nas wa yakuna ar-rasulu 'alaikum syahida. Demikianlah kami jadikan kamu sekalian sebagai ummatan wasata. Nah, ini perlu nanti kita jelaskan, tapi tidak hari ini. Apa itu ummatan wasata itu? So sekarang kan aneh-aneh saja orang menafsirkan itu, sehingga berjalanlah namanya moderasi beragama. Apa itu wasata? Apakah wasata itu di tengah-tengah saya artinya? Kalau tengah-tengah apa bahaya kalau ditanya orang, anak dipilih Pak, menikah atau zina? Itu tidak mungkin jawabnya di tengah-tengah. Selawaknya ya tidak mau mereka itu. Di tengah-tengah ada sekali nikah sekali zina, tidak bisa. Tak seluruhnya di tengah-tengah itu. Baik, ada orang kini cari jalan selamat. Bocok bersuhu ketika lah bersikap, datanglah sebagian kawan-kawan. Buya, kami sebenarnya
lai terasa di kami. Kami lai juga ya aku sabarisan. Tapi itulah nerumi. Biarlah kami di tengah-tengah selaya ya. Walau di tengah-tengah. Jadi dalam hidup kau tak mahu di tengah taruh itu perlu menentukan sikap kadang. Iyo atau indah. Tapi kalau makan nan halal mau banyak terus ketek, itu dah baru di tengah-tengah sedang-sedang. Tapi jadi bau. Dalam perkara nan jale hitam putih harus jale, nak jago abu-abu. Ada hal-hal yang kita tawassut maknanya berada antara, tapi ada hal-hal dan harus berada pada posisi yang jelas. Iyo ndak. Di mau ukurannya tu. Ukuran tu nan dibawa di awak setiap muslim. Ukuran tu ndak syahwat. Kalau syahwat kepentingan bahaya. Ukuran itu dirujukkan balik kepada apa? Kepada ukuran yang diturunkan oleh Allah. Tidak bisa ukuran itu selera berbagai macam. Nah, ini yang perlu. Nah, wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasata. Demikianlah kami jadikan kamu umat wasat. Apa umat wasat? Wasat kau lah ada dalam bahasa awak kau. Kalau main bola orang ada nama ambuh peluit itu siapa? Itu dia. Wasit. Wasit itu kan tak di tengah tadi itu. Harus kena make kiper dulu boleh. Baik, tugasnya apa? Secara sederhana dikatakan wasat. Jadi kau ada perdebatan panjang ketika pembicaraan wasati. Kemudian dibawa dalam rapat kerja nasional Majelis Ulama Indonesia di Lombok waktu itu. Mana kau ambo tahu? Karena ambo jadi ketua komisi tim promosi itu. Jadi bersepakat karena banyak diseret-seret makna wasati ke orang. Akhirnya kita berikan dua karakter utama wasati. Apa itu? Al-adlu wat tawazun. Itu konsepnya. Keadilan dan berimbang. Adil dan berimbang. Itu makna. Itu di dalam keputusan itu tuh. Kamu masih ingat? Saya ketua komisi gitu kan. Umat yang adil. Karena orang yang adil lah yang berhak menjadi saksi. Ini dalam Al-Quran, washidu zawal adli minkum. Jadikan yang jadi saksi orang yang adil. Itu apa-apa dan ibu-ibu barangkali mau ingatkan. Kalau anak awak ke menikah, nang jadi saksi itu cari orang yang saleh dan adil, indak pangke orang negeri calir. Kau indak bangga loh pernikahan anak saya yang menjadi saksi apa itu. Sudah itu besoknya pakai baju oranye tangkok KPK. Kira-kira pengana. Aneh-aneh sekali orang kini tak mama supaya kaji. Dawil adli yang adil. Yang adil itu syarat pertamanya apa? Orang itu benar-benar berkomitmen menjaga hak Allah atas diri. Orang tak solat nak adil tu. Makanya aneh dulu tekana dia ambo ada komentar-komentar. Biarlah kapi asal yang adil. Itu orang Islam mengecek mereka itu. Ini artinya makna adil. Alah tu sampai di situ lah dulu. Kita cukupkanlah dulu. Wafakanallah wa iyyakum liman yuhibbu wa yarda. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.